dasar kehidupan, dasar bangsa kita Indonesia ini ialah Pancasila. Perlu kita ketahui, ketika kita hadir, kita sebagai orang percaya saat ini hadir di dunia ini, apa yang menjadi dasar bangsa Indonesia ini pun menjadi dasar kehidupan kita dan kita menjalani hidup kita di bangsa ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata bahwa kita ada di dunia ini hanya sebagai penumpang. Kita hanya menumpang di dunia ini. Memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita asli kita bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari surga. Amin. Oke saudara, sebelum kita ada di dunia ini, kita pun telah memiliki dasar hidup, patokan hidup, aturan hidup yang seharusnya kita jalani dalam hidup ini. Sehingga ketika kita ada di dunia ini, Pancasila menjadi dasar kehidupan kita. Bahkan Alkitab juga menjadi dasar kehidupan kita untuk senantiasa mengarahkan ataupun aturan hidup kita dalam kita menjalani hidup ini. Oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama dari Alkitab yang saat ini kita pegang dan akan kita buka bersama-sama. Silakan tampilkan slide-nya. Oke saudara, melihat kenyataan hidup kita saat ini, saya dapat katakan bahwa masalah itu indah karena dibalik ada mutiara di balik masalah. Setuju? Oke. Masalah itu indah karena ada mutiara di balik masalah. Tentunya kita bertanya-tanya, apakah benar? Apakah benar ada masalah, ada mutiara di balik masalah? Apakah yang disebut dengan mutiara ini? Mutiara merupakan suatu hal yang berharga, merupakan suatu hal yang akan menyenangkan hati kita, sehingga memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika kita dapat melewati masalah ini, akan ada suatu hal yang menyenangkan hati kita. Kita akan melihat beberapa bukti. Kita akan melihat beberapa bukti apakah benar di balik masalah itu ada mutiara. Kita melihat kesaksian perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam kitab Yosua berkata, di dalam kitab Yosua pasal 10, di sana menjelaskan kisah Yosua diberikan hak kepemimpinan oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tentunya kita mengetahui bersama bagaimana cara ataupun seperti apa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Yaitu Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh nenek moyang mereka, nenek moyang bangsa Israel pada waktu itu. Dan ketika Musa menyerahkan seluruh hak kepemimpinannya kepada Yosua, Yosua diperhadapkan dengan suatu masalah. Ini merupakan suatu masalah yang harus dihadapi oleh Yosua, yaitu Yosua diperhadapkan dengan suatu masalah yang harus ia lakukan, yaitu ia harus merebut bagian selatan Kanaan. Dia harus merebut bagian selatan Kanaan untuk mendapatkan daerah tersebut, saudara. Dia harus memerangi orang-orang Amori pada waktu itu. Sementara di bagian selatan Kanaan itu terdapat 5 bangsa yang memiliki raja, yaitu Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Ekron. Inilah raja-raja yang memiliki bangsa-bangsa yang memerintah bangsa-bangsa kelima bangsa ini, saudara. Sehingga ketika mereka mengetahui bahwa Yosua yang memimpin bangsa Israel bergabung dengan bangsa Gideon pada waktu itu, sementara Gideon adalah bangsa yang begitu besar, saudara, lebih besar dari bangsa Ai dikatakan di dalam Alkitab. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika peperangan ini berlangsung, pada bagian ini mengisahkan bahwa jika matahari terbenam menjadi malam, bangsa Israel akan terpukul kalah. Inilah merupakan menjadi suatu masalah bagi Yosua untuk ia hadapi, untuk ia tanggung sendiri, saudara. Apa yang dia lakukan, apa yang Yosua lakukan untuk dapat melewati masalah itu? Ia memandang kepada Yesus, ia memandang kepada Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari ini, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gideon dan engkau bulan di atas lembah Asyon. Yosua terlebih dahulu berseru kepada Tuhan, perhatikanlah umatmu, sehingga Tuhan memberhentikan matahari,
sehingga hari tidak menjadi malam pada waktu saudara, sehingga bangsa Israel memukul kalah kelima bangsa ini, kelima raja-raja yang telah pada waktu itu hendak menyerbu bangsa Israel pada waktu itu saudara. Oleh karena Yosua berseru kepada Tuhan, yang memperoleh keselamatan ataupun memperoleh kemenangan di dalam masalah-masalah yang dialami itu. Dan di dalam perjanjian baru, kesaksian perjanjian baru mengenai masalah, di balik masalah ada mutiara. Jika kita melihat dalam pelayanan Yesus Kristus, ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Secara khususnya mereka yang dibicarakan di dalam keempat Injil ini, ada orang yang mengalami 12 tahun mengalami pendarahan, orang yang mengalami penyakit kusta, bahkan masih ada banyak lagi saudara yang matanya buta dan kakinya lumpuh tidak dapat berjalan. Ada banyak yang orang-orang yang dikatakan di dalam keempat Injil tersebut. Dan kita akan melihat 10 orang penyakit kusta yang memperoleh pemulihan daripada Tuhan. Ketika 10 orang penyakit kusta ini melihat Tuhan berjalan di depan mereka, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan perhatikanlah kami, tahirkanlah kami. Jawaban Yesus kepada mereka, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Lalu ke-10 orang penyakit kusta ini pergi memperlihatkan diri mereka kepada imam. Sementara dalam perjalanan mereka dipulihkan, mereka menjadi tahir saudara. Penyakit kusta merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh ke-10 orang ini. Oleh karena ketika tidak disembuhkan, kehidupan mereka ujungnya ialah kematian saudara. Akan tetapi mereka memperoleh pemulihan daripada Yesus Kristus. Nah, melihat keadaan saya dan saudara saat ini, pastinya kita memiliki masalah, tantangan hidup yang mungkin membuat kita berkata bahwa apa ini rencana Tuhan. Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa ketika kita mengenal akan kebenaran bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, hanya di dalam Yesus Kristus kita masuk surga. Yang pastinya kita yakin akan hal itu, kita mengetahui hal ini, dan kita mengetahui juga ada banyak keluarga kita yang tidak mengenal Kristus. Ada banyak saudara-saudara kita yang mungkin murtad, tidak lagi ikut jalan Tuhan Yesus Kristus, sehingga menjadi suatu masalah bagi kita saat ini. Bagaimana kita menghadapi masalah tersebut? Bagaimana kita melewati semua itu? Tentunya kita mengharapkan jalan keluar seperti kesaksian perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika Yosua memandang berseru kepada Tuhan, mereka memperoleh keselamatan ataupun mereka memperoleh kemenangan. Ketika mereka memandang di dalam perjanjian baru, ketika ke-10 orang kusta ini memandang kepada Tuhan, mereka ditahirkan. Demikian pula dengan keadaan saya dan saudara saat ini. Kunci untuk memperoleh jalan keluar itu hanyalah memandang kepada Yesus. Kuncinya ialah Yesus Kristus. Mari kita pegang selalu kunci ini dalam kita menjalani hidup ini. Dan saudara saya kasih dari Yesus Kristus, melihat kenyataan kehidupan kita saat ini, tidak ada alasan terbesar kita mengatakan kepada Tuhan bahwa mengapa di dalam dunia ini harus ada ketidaknyamanan, harus ada ketidaksukaan yang kita seharusnya kita tidak mengharapkan hal itu, melainkan tetapi mengapa ada di dunia ini. Ingatlah saudara bahwa sebelum kita ada di dunia ini, firman Tuhan telah ada sebelum kita. Sebab di dalam kitab Al-Quran berkata bahwa untuk segala sesuatu yang ada di bawah langit ini ada waktunya dan ada masanya, sehingga memberikan penjelasan bagi kita bahwa kita harus bijaksana dalam menjalani hidup ini sehingga kemalangan tidak menghampiri hidup kita. Nah, saudara saya kasih Yesus Kristus, melihat realita kehidupan kita saat ini, saya akan membawa kita bersama-sama belajar dari satu tema, yaitu hidup ini penuh dengan pertanyaan. Hidup ini penuh dengan pertanyaan. Oke. Yang pasti kita sadar dan percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Maha Kuasa kan? Ya? Oke. Tuhan kita Yesus Kristus itu Maha Kuasa. Di dalam keempat Injil berkata bahwa di dalam keempat Injil menjelaskan kemahakuasaan Tuhan itu, yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan seorang yang mengalami pendarahan sudah 12 tahun mengalami pendarahan, Tuhan menyembuhkan dirinya. Tuhan melahirkan orang yang mengalami kusta. Bahkan Tuhan mengusir roh jahat. Bahkan masih ada banyak lagi yang Tuhan lakukan saudara. Masih ada banyak lagi yang Tuhan lakukan saudara. Akan tetapi mengapa kehidupan kita saat ini
Bagaimana dengan keadaan saya dan saudara saat ini ketika kita mengalami masalah tersebut? Mengapa kuasa Tuhan itu tidak nyata bagi saya dan saudara? Sementara Tuhan kita Yesus Kristus itu Maha Kuasa. Akan tetapi mengapa Tuhan tidak membebaskan kita daripada masalah yang kita alami tersebut? Dan menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ini rencana Tuhan? Saudara saya kasih Yesus Kristus, apakah ini masalah bagi kita? Apakah ini rencana Tuhan? Saya ingin membawa kita melihat suatu tayangan yang mungkin kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah ini rencana Tuhan? Dan pastinya kita pernah melihatnya pada pukul 9.20 pagi dia sentikan dia. Asrama Putri akan terbakar dan kita saksikan bersama. Dukung mereka dalam doa. Tuhan Yesus berkata, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih dari Yesus Kristus, melalui tayangan telah kita nonton bersama-sama. Pasti kita bertanya, apakah ini rencana Tuhan bagi SMT Columbia? Apakah ini rencana Tuhan bagi SMT Columbia? Dan pastinya kita memiliki persoalan masalah hidup saat ini. Saya pun memiliki masalah. Dan menjadi suatu pertanyaan yang saya bagi Tuhan kepada Tuhan saat ini. Saya selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak menempatkan posisi saya berada di samping
ayah saya ketika ia menarik napasnya dan mengembuskan napasnya terakhir. Saya selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah rencana Tuhan bagi saya? Ketika ayah saya meninggal pada waktu itu, saya selalu mengharapkan bahwa saya berada di sampingnya, memperhatikan keadaannya. Tetapi saya tidak mendapatkan itu. Apa yang saya inginkan itu tidaklah saya terima, saya tidaklah terwujudkan, saudara. Yang saya harapkan bahwa ayah saya menyampaikan sesuatu hal atau pesan bagi saya untuk saya menjalani hidup ini, akan tetapi tidak saya terima. Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, melihat keadaan kita saat ini, apakah rencana Tuhan bagi kita? Dan pasti kita berkata bahwa apakah rencana Tuhan bagi kita? Kita akan melihat bersama-sama apa rencana Tuhan. Di dalam kitab Yeremia kita buka bersama-sama. Dalam kitab Yeremia pasal 29. Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Jika sudah menemukannya, perhatikanlah kitabmu masing-masing, saya akan bacakannya begitu. Ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk harapan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Inilah jawaban Tuhan melalui firman yang bagi kita bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rencana Tuhan adalah damai sejahtera. Oke, saudara. Jika kita melihat siapa di sini yang mungkin tidak mengenal Robin Hood, dan pastinya sebagian kita saat ini kita pernah menonton kisah Robin Hood. Robin Hood adalah seorang yang dapat kita katakan bahwa dia itu orang yang baik, saudara. Orang yang baik yang membantu masyarakat yang butuh pertolongannya, yang membutuhkan pertolongan. Secara khususnya dia menyatakan kebaikan itu dengan memberikan uang kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongannya. Akan tetapi saudara, ketika sebelum dia melakukan ataupun membagikan uang kepada masyarakat pada waktu itu, terlebih dahulu dia merencanakan sesuatu di dalam pikirannya, di dalam kehidupannya, bagaimana cara bagi dia untuk membantu masyarakat pada waktu itu. Rancangan yang dia pikirkan, dia merampok bank, saudara. Dia merampok bank. Sehingga ketika dia melaksanakan rancangan tersebut, dia dapat beberapa uang untuk lalu dibagikan kepada masyarakat. Baik kan, saudara? Akan tetapi saudara, caranya tidak benar. Baik adanya tetapi tidak benar. Caranya tidak benar tetapi baik apa yang dia pikirkan. Baik apa yang tindakan yang dia lakukan, yaitu membagikan uang bagi masyarakat, sementara rancangannya tidaklah benar, saudara. Nah, saudara sekasih dalam Yesus Kristus, berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Saudara sekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah merencanakan suatu hal. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan di dalam kehidupan kita, saudara. Akan tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan merencanakan damai sejahtera, sebab Dia berkata bahwa Dia mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada dirinya. Dia telah terlebih dahulu merancangkan bahwa Dia tahu rancangan itu membawa kita kepada damai sejahtera yang penuh dengan harapan, saudara, di kemudian hari. Ini menjadi patokan bagi saya dan saudara dalam menjalani hidup ini, bahwa dalam masalah yang kita hadapi ke depan, rancangan Tuhan bukanlah kecelakaan tetapi damai sejahtera. Akan tetapi mengapa sampai saat ini, kenapa kita sering kali mengalami ataupun diperhadapkan dengan masalah? Di dalam kitab Yakobus berkata bahwa Tuhan tidak pernah mencobai, saudara. Akan tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk dicobai. Ini yang perlu saya dan saudara ketahui. Mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk dicobai? Kebenaran inilah yang akan menjadi suatu patokan bagi saya dan saudara dalam kita menjalani hidup ini. Tuhan berkata di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang menggunakan manusia, yang menggunakan kekuatannya sendiri, yang tidak akan pernah mengalami yang namanya keadaan baik, melainkan keadaan buruk yang akan dialami ketika ia menggunakan kekuatannya sendiri.
Tuhan, ini yang Tuhan perlu, ini yang Tuhan ingin saya dan saudara ketahui, bahwa kita akan menjadi seorang yang terkutuk ketika kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Akan tetapi Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini merupakan suatu jaminan bagi saya dan saudara untuk memperoleh berkatnya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita memperoleh berkatnya. Di dalam kata berkat ini mengandung suatu dua makna, yaitu baik itu berkat secara jasmani maupun rohani, saudara. Berkat secara jasmani merupakan suatu hal yang kita terima secara nyata ataupun secara langsung, sehingga membuat kita senang, dan juga berkat secara rohani ialah sukacita dan damai sejahtera. Dan ada amin ketika kita melakukan ataupun mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan, sukacita Tuhan memenuhi kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, demikian pula dengan keadaan saudara kita yang satu ini. Mari kita lihat bersama. Inilah luapan sukacita yang terima dari saudara. Ya, nyanyi sama-sama yuk. Oke, cukup. Ini perasaan sukacita yang kita rasa. Perhatikan. Bah. Tabrak. Guys. Puji Tuhan. Sukacita inilah yang kita rasakan ketika kita mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka berkat Tuhan akan tercurah bagi kita. Dan yang kedua, yang pastinya kita selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Yang pastinya kita pernah berdoakan, dan kita berdoa meminta kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan karena kita membutuhkan hal itu. Agar kita bisa bersatu, kita tidak pernah memperoleh apa yang telah kita minta, baik itu kebutuhan pribadi kita, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan orang tua kita, ataupun ada banyak saudara yang kita minta. Agar kita bisa bersatu ini tidak dikabulkan, tidak kita terima doa itu, saudara. Sehingga kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah Tuhan mendengarkan doa saya dan saudara? Kita membaca di dalam ayat yang ke-12. Jika sudah menemukannya, kita baca bersama-sama 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Inilah jawaban Tuhan bagi kita saat ini, bahwa Tuhan mendengar segala permohonan doa manusia. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dan kita melihat bersama-sama, kita melihat bersama-sama dua faktor utama mengapa doa kita sampai saat ini tidak kita terima. Yang pertama adalah kita hanya meminta untuk memuaskan keinginan daging kita. Terdapat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat ketiga. Dikatakan di sana bahwa kamu memang berdoa, tetapi apa yang kamu minta hanya untuk memuaskan keinginan dagingmu. Ini yang dikatakan di sana, saudara. Memang kamu berdoa, tetapi doamu salah. Karena apa yang kamu
bahwa kita hanya untuk kita memuaskan keinginan dagingmu. Sementara apa yang dikatakan, apa yang diajarkan doa Bapa kami kepada kita saat ini, bahwa minta sesuai ataupun minta secukupnya, saudara. Memberikan penjelasan kepada kita bahwa apa yang kita butuhkan, minta sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan untuk memuaskan keinginan daging kita ini. Dan niscaya bahwa pasti kita akan terima ketika kita meminta sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Maka tetapi saudara, kita yang diibaratkan seperti seorang anak kecil. Kita diibaratkan seperti seorang anak kecil yang meminta es kepada mama kita sendiri. Kita minta es kepada mama kita ketika kita mengalami keadaan sakit, saudara. Maka tetapi satu hal yang perlu saya ketahui, pasti orang tua kita tidak akan memberikan es kepada kita ketika kita meminta, karena kita mengalami keadaan sakit pada waktu itu. Dan pastinya akan hal demikian yang akan dilakukan oleh orang tua kita. Inilah yang seringkali kita lakukan, saudara. Kita merengek, kita menangis, kita meminta kepada Tuhan. Maka tetapi menjadi masalahnya saat ini, apa yang di pandangan kita baik adanya, akan tetapi di pandangan Tuhan belum tentu baik, saudara. Inilah penyebab utama mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Dan yang kedua, yang menyebabkan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan oleh karena dosa. Terdapat dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan, tetapi Ia merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah kejahatan ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Inilah penyebab kedua mengapa sampai saat ini kita tidak memperoleh apa yang kita minta kepada Tuhan, itu karena dosa. Ingat saudara, dosa adalah suatu pemisah ataupun pemisah antara kita dengan Allah, putusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Bahkan oleh karena dosa juga, hubungan manusia bersama dengan sesamanya manusia menjadi rusak. Hubungan manusia bersama dengan Allah menjadi rusak, saudara. Bagaimana Tuhan mendengar doa kita sementara tidak ada koneksinya, saudara? Saudara, saya kasih Yesus Kristus, inilah yang perlu saya dan saudara ketahui dalam hidup ini. Ketika kita hendak ingin memperoleh jawaban doa kita saat ini, marilah kita meminta sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, dan marilah kita hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi baik. Tuhan mendengarkan doa kita. Dan yang kedua, dan ketiga, saudara, dari kedua hal yang telah kita pelajari bersama-sama, kita bertanya kepada Tuhan, apakah rancangan Tuhan akan kecelakaan ataupun rancangan damai sejahtera? Apakah rancangan Tuhan, apakah Tuhan mendengarkan doaku ataupun Tuhan tidak mendengarkan doaku? Terus sehingga menjadi pertanyaannya lagi bagi saya dan saudara saat ini, apakah Tuhan memperhatikan keadaan saya dan saudara saat ini? Sementara jika saat ini kita duduk saat ini, apakah Tuhan memperhatikan kita? Mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Yeremia. Saya akan bacakan itu. Kita dikatakan di sana ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu segala firman Tuhan, saudara. Inilah yang membuktikan bahwa Tuhan selalu memperhatikan diri. Tuhan selalu memperhatikan dirimu, sehingga tidak ada alasan bagi kita berkata bahwa saat ini apakah Tuhan memperhatikan keadaan saya dan saudara? Ingatlah, Tuhan senantiasa memperhatikan keadaan saya dan saudara. Sehingga ketika kita melakukan ataupun menghadapi suatu masalah, diperhadapkan suatu masalah, pandanglah kepada Tuhan. Mari kita pegang kunci yang saat ini telah kita terima, saudara. Telah kita terima kunci untuk memperoleh jalan keluar, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, ingatlah bahwa bukan rancangan Tuhan dalam masalah itu, tetapi di balik masalah itulah kita akan melihat bahwa rancangan damai sejahtera Tuhan akan kita terima dalam hidup ini. Dan ketika kita telah melakukan hal ini, minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, dan hidup kudus selama Tuhan akan memberikan apa yang saudara ingin Tuhan kabulkan dalam hidupmu. Dan ketika kita telah melakukan hal itu dalam kehidupan kita ini, mari kita menanamkan konsep pemikiran ini bahwa saat ini Tuhan selalu memperhatikan keadaan kita. Dalam kita menjalani hidup ini, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita.
Saudara kasih dalam Yesus Kristus, simpulan bagi kita bahwa rancangan Tuhan akan damai sejahtera. Tuhan akan senantiasa mendengarkan doa kita, bahkan akan selalu memperhatikan kehidupan kita kalau kita menjalani hidup ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Berikan kami hati sebagai seorang hamba untuk senantiasa menanamkan firman-Mu ini dalam hidup kami, bahwa Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup ini. Mari pimpin dan penyertaan-Mu selalu agar kami dapat mengingat firman-Mu ini, bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, dan Tuhan akan senantiasa mendengarkan doa kami. Apapun yang kami sampaikan, Tuhan mendengarkannya. Bahkan kalau kami dimanapun kami berada saat ini, Tuhan pun melihat kami dan memperhatikan kami. Karena Tuhan kuasa. Saat ini Tuhan, hidupkan kami ke depan, kami serahkan kedatangan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Para